Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini di mata kuliah interaksi obat, kita akan membahas berbagai interaksi antara obat antidiabetes dengan obat lainnya. Sebelum memulai membahas tentang interaksi, kita membuka sedikit memori dulu tentang apa sih antidiabetes gitu ya. Jadi antidiabetes adalah obat-obat yang digunakan untuk mengontrol kadar gula dan digunakan untuk menangani penyakit diabetes mellitus. Di mana penyakit diabetes mellitus itu sering disebut juga dengan diabetes, yang merupakan suatu gangguan metabolik yang ditandai dengan peningkatan kadar glukosa darah atau yang kita kenal dengan hiperglikemia, di mana hal tersebut disebabkan karena defisiensi ataupun resistensi insulin. Insulin itu apa? Insulin adalah hormon yang berperan untuk metabolisme karbohidrat agar bisa dipindahkan gula tersebut dari darah menuju jaringan-jaringan tempat penyimpanan glukosa yang berlebih. Nah, jadi untuk terapi pengobatan diabetes ini terdiri dari beberapa golongan obat, baik yang digunakan secara parenteral ataupun per oral. Ini adalah ada beberapa golongan antidiabetes. Karena diabetes itu yang kalian ketahui ada dua jenis ya, ada diabetes mellitus tipe 1 dan diabetes mellitus tipe 2. Untuk diabetes mellitus tipe 1 atau yang disebut juga dengan IDDM adalah insulin dependent diabetes mellitus. Berarti diabetes mellitus di mana penyebabnya adalah tubuh sudah tidak bisa menghasilkan insulin sama sekali. Akhirnya pengobatannya hanya bisa menggunakan insulin. Untuk obat insulin itu sendiri ada beberapa mekanisme atau waktu bekerjanya. Ada yang rapid, intermediate, dan long acting. Ini tuh dia tergantung cara efek yang diinginkan oleh pasien ya, biasanya dikombinasi antara yang rapid, intermediate ataupun rapid dengan long acting. Lalu apa saja untuk golongan antidiabetes yang digunakan untuk diabetes mellitus tipe 2? Yang pertama bisa dengan insulin itu sendiri ya. Yang kedua bisa dengan obat yang disebut juga peningkat sekresi insulin atau yang sering kita dengar adalah golongan sulfonylurea, contohnya glipizid. Lalu ada biguanid, dia tuh berfungsi untuk meningkatkan sensitivitas insulin dalam metabolisme karbohidrat. Contoh obatnya ada apa? Ada metformin. Lalu ada alpha glucosidase inhibitor. Ini sifatnya lokal, contoh obatnya adalah acarbose. Lalu ada thiazolidinedion, contoh obatnya adalah pioglitazone. Lalu ada amilin analog, contohnya pramlintid, dan juga incretin modulator. Ada terbagi lagi menjadi dua, yaitu GLP-1 analog dan DPP-4 inhibitor. Untuk GLP-1 analog contohnya adalah exenatide dan DPP-4 inhibitor adalah sitagliptin. Mudah-mudahan kalian masih ingat ya di farmakologi bahwa masing-masing obat ini sudah dijelaskan secara rinci bagaimana efeknya, bagaimana mekanisme kerjanya, dan bagaimana efek samping yang dihasilkan ya. Jadi tidak dibahas lagi di sini. Ini hanya sedikit membahas tentang mekanismenya. Jadi intinya dari diabetes ini adalah tubuh tidak memiliki insulin ataupun tubuh ini punya insulin tapi kurang jumlahnya, ataupun ada insulin tapi dia tidak sensitif. Jadi insulin itu yang dihasilkan oleh kelenjar pankreas, di mana untuk obat-obat antidiabetes ada yang mempengaruhi langsung terhadap pankreas. Contohnya adalah sulfonylurea dan meglitinids.
golongan obat ini berfungsi untuk meningkatkan sekresi insulin di sel beta pankreas. Begitu juga dengan golongan incretin. Ya, tadi ada DPP-4 inhibitor dan juga satu lagi thiazolidinedione ya. Lalu baik golongan incretin dan sulfonylurea dia akan merangsang untuk meningkatkan produksi insulin dan meningkatkan pelepasan insulin ke pembuluh darah. Nah, ketika sudah ada insulinnya di pembuluh darah, biasanya pada pasien diabetes tadi sudah disebutkan bahwa sensitivitas insulin untuk memetabolisme karbohidrat itu kurang sensitif, makanya di sini juga ada obat-obat yang membantu untuk meningkatkan sensitivitas insulin, yaitu ada golongan biguanid, contohnya metformin dan glitazone yang bekerja di jaringan adiposa. Sedangkan metformin dia bekerja di hati dan juga di otot. Dimana kita tahu kelebihan glukosa yang ada di dalam tubuh disimpan dalam hati dan juga otot serta jaringan lemak. Nah, ketika sudah dirangsang sekresinya, dirangsang sensitivitasnya, ada lagi nih golongan obat yang membantu dalam mengurangi atau mengendalikan glukosa darah di dalam tubuh yang bersifatnya lokal, yaitu alpha glukosidase inhibitor, di mana dia berperan untuk memperlama atau menghambat penyerapan dari karbohidrat. Nih ya, jadi dia berkompetisi dengan enzim alpha glukosidase dalam penyerapan karbohidrat atau glukosa di dalam saluran cerna ya. Gitu secara singkat untuk mekanisme antidiabetes. Kita langsung masuk dalam pokok pembelajaran kita yaitu tentang interaksi obat. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini, penderita diabetes tipe 2 ini seringkali memerlukan pengobatan farmakologis yang multifaktor. Jadi, biasanya nih pada pasien dengan diabetes, dia punya komorbid lain, contohnya hiperkolesterol dan juga hipertensi ya. Biasanya 3 penyakit itu menjadi suatu kesatuan. Makanya pada pasien yang sudah usia lanjut lalu memiliki komorbid penyakit lain, biasanya nggak hanya minum obat antidiabetes, tapi dia menggunakan beberapa obat lain. Nah, peningkatan jumlah obat yang diminum secara bersamaan ini akan meningkatkan resiko pasien untuk mengalami efek samping obat atau adanya interaksi obat dari aktivitas obat yang sedang diminum, baik itu meningkatkan aktivitas dari antidiabetesnya atau dia bisa meningkatkan aktivitas obat lainnya tersebut, atau kebalikannya menurunkan aktivitas obat antidiabetes tersebut atau obat yang sedang diminumnya. Nah, untuk interaksi obat ini dapat dibagi menjadi beberapa jenis interaksi. Ada yang bersifat farmakokinetik ya, seperti biasanya, dan farmakodinamik, di mana dari sifat farmakokinetik dan farmakodinamik ini akan mempengaruhi contohnya enzim sitokrom CYP450. Ya, ini adalah enzim yang berperan dalam proses metabolisme. Hampir semua interaksi obat yang sifatnya farmakokinetik bisa dipengaruhi oleh enzim sitokrom CYP. Lalu secara farmakokinetik yang lain adalah mempengaruhi sifat absorpsi. Nanti kita lihat ya secara rinci seperti apa dan jenis obatnya apa. Lalu aktivitas transporter dan afinitas reseptor ini berupa interaksi farmakodinamik, di mana dengan pengaruhnya afinitas reseptor dan aktivitas transporter ini mempengaruhi peningkatan aktivitas atau penurunan aktivitas dari obat yang berinteraksi. Kita bahas pertama interaksi antara golongan antidiabetes dengan antihipertensi, karena biasanya menjadi korelasi ya, seseorang mengalami diabetes juga mengalami hipertensi, karena
baik diabetes ataupun antihipertensi mereka merupakan saling faktor resiko. Dari diabetes bisa menyebabkan hipertensi dan dari hipertensi bisa menyebabkan diabetes. Karena apa? Contohnya adanya terjadi gangguan metabolisme. Yang pertama adalah interaksi antara antidiabetes dengan ACE inhibitor, di mana golongan antidiabetes yang berinteraksi adalah insulin dan juga beberapa antidiabetes oral, yaitu sulfonylurea dengan golongan ACE inhibitor, yaitu captopril, enalapril, dan juga lisinopril. Efek yang dihasilkan dari interaksi tersebut apa? Yaitu terjadinya hipoglikemi atau pansitopenia. Dengan jenis interaksi merupakan farmakodinamik. Interaksi yang dihasilkan diduga karena terjadi peningkatan pemecahan glukosa dan adanya peningkatan aktivitas insulin. Jadi di sini golongan captopril ini mempengaruhi aktivitas dari insulin dengan meningkatkan sensitivitasnya dan juga pasti mempengaruhi golongan sulfonylurea karena ACE inhibitor ini merangsang untuk meningkatkan kebutuhan glukosa. Ketika kebutuhan glukosa tersebut dirangsang, berarti kebutuhan insulin pun harus menyeimbangkan. Makanya sulfonylurea ini bisa terinduksi aktivitasnya untuk merangsang insulin lebih banyak dari sel beta pankreas. Lalu bagaimana penanganannya ketika pasien mendapat dua obat ini? Perlu adanya pemantauan efek hipoglikemi dengan cara lebih sering memantau kadar gula darah dari pasien atau dengan menurunkan dosis sulfonylurea 50-75%. Gitu ya untuk interaksinya. Yang kedua, interaksi antara obat antidiabetes dengan diuretik. Golongan diuretik, kita sudah bahas ya di minggu lalu bahwa obat antihipertensi golongan diuretik ini adalah obat yang bekerja untuk mengeluarkan atau merangsang proses urinasi. Jadi mengeluarkan kelebihan cairan yang ada di dalam tubuh. Nah, kalau yang diuretik ini dengan interaksi dengan antidiabetes bisa menyebabkan penurunan antidiabetes karena obat-obat diuretik ini menghambat pelepasan insulin dari sel beta pankreas. Interaksinya berupa farmakodinamik, jadi penanganannya seperti apa? Bila digunakan dalam dosis tinggi, perlu ada monitoring glukosa karena bisa jadi ketika menggunakan diuretik yang dosis tinggi, semakin menghambat efek dari obat antidiabetesnya. Akhirnya kadar gulanya tidak terkendali. Makanya perlu ada pemantauan kadar gula yang lebih sering. Selain itu secara spesifik, interaksi dari golongan dapagliflozin dengan diuretik ini meningkatkan resiko dehidrasi dan juga hipotensi, di mana dapagliflozin ini meningkatkan aktivitas dari diuretik. Jadi tubuh kita akan sering urinasi dan akhirnya menyebabkan menginduksinya hipotensi dan juga dehidrasi. Interaksinya berupa interaksi farmakodinamik, di mana dapagliflozin ini dapat menambah efek diuretik dari tiazid dan juga diuretik loop. Penanganannya seperti apa? Biasanya hanya dipantau jika terjadi dehidrasi yang berlebih harus dihentikan. Pengobatannya dengan diuretik bisa diganti dengan golongan lain ataupun jika terasa diuretiknya masih bisa tertangani bisa diberikan dengan cairan atau mengkonsumsi minum yang lebih banyak. Selanjutnya ada golongan antidiabetes dengan golongan CCB, di mana interaksi antara golongan antidiabetes dengan CCB ini ada beberapa
jenis. Contohnya, untuk insulin dengan glikazid, dia ini memiliki efek untuk meningkatkan aktivitas dari insulinnya, karena CCB ini punya efek meningkatkan sekresi insulin dan mempengaruhi regulasi glukosa secara signifikan walaupun jarang terjadi. Mekanismenya seperti apa? CCB ini bisa menghambat sekresi insulin dan inhibisi glukagon oleh glukosa. Jadi, interaksinya berupa interaksi farmakodinamik di mana perubahan pada glukosa uptake oleh hati dan sel lainnya terganggu, sehingga glukosa darah bisa meningkat seiring dengan pelepasan katekolamin setelah terjadinya vasodilatasi dan juga perubahan metabolisme glukosa. Apa yang harus dipantau yaitu hanya kadar glukosa, karena ini kan masih jarang terjadi. Namun, bila terjadi perburukan kondisi diabetes yang tidak diketahui penyebab ini dapat dipertimbangkan untuk menghentikan penggunaan CCB-nya. Selain itu, ada kombinasi di mana kadar sitagliptin ini dapat meningkat sehingga meningkatkan efeknya dan resiko efek sampingnya. Jadi kalau dengan insulin dan glikazid, efek antidiabetesnya turun, tapi kalau dengan sasagliptin, dia ini akan meningkatkan. Interaksinya berupa interaksi farmakokinetik, di mana menginhibisi metabolisme. Jadi dia lebih lama untuk berada dalam darah. Di mana kita ketahui diltiazem ini adalah obat dengan inhibitor enzim CYP3A4, yaitu enzim yang berperan dalam proses metabolisme. Di mana sasagliptin ini akan dimetabolisme oleh enzim tersebut. Ketika dikombinasi dengan diltiazem atau fenbrafamil, maka AUC sasagliptin ini akan meningkat. Yes, jadi dia meningkatkan efeknya. Verapamil ini juga sama ya, jadi solusinya perlu ada penurunan dosis sasagliptin jika digunakan bersamaan dengan diltiazem ataupun verapamil, karena bisa meningkatkan efek hipotensi dan efek samping lainnya. Selain itu, ada interaksi antara antidiabetik dengan golongan klonidin. Walaupun ini jarang digunakan ya klonidin ini, di mana interaksinya terjadi hiperglikemi ketika akan menggunakan insulin dengan klonidin. Berarti kalau di sini, kalau hiperglikemik, efek antidiabetesnya akan berkurang. Di mana klonidin ini menekan tanda dan gejala hipoglikemik pada pasien diabetes dengan cara menekan pengeluaran katekolamin, jadi mirip dengan CCB ya, berupa menekan noradrenalin yang disekresikan untuk meningkatkan kadar glukosa dan berperan dalam tanda hipoglikemi. Apa saja yang harus dipantau yaitu hanya pemantauan kadar gula. Lalu ada golongan sulfonylurea yaitu glibenclamid dengan gliburit dengan bosentan, di mana terjadi peningkatan toksisitas. Jadi efek samping dari masing-masing obat ini akan meningkat. Jadi akan meningkatkan toksisitas pada hati. Mekanismenya adalah farmakokinetik dengan menginduksi metabolisme hepatik. Solusinya obat ini tidak boleh digunakan secara bersamaan karena berkontraindikasi. Lalu ada golongan thiazolidinedione dengan golongan nitrat yang merupakan vasodilator, di mana kombinasi ini meningkatkan resiko iskemik miokard. Untuk mekanisme spesifiknya belum diketahui, namun antara thiazolidinedione dengan nitrat ini dikontraindikasikan. Lalu ada juga antidiabetes dengan sibenzolin, dia ini menyebabkan hipoglikemik, di mana efek dari obat antidiabetes ini akan meningkat.
Namun kemungkinan si benzolin ini akan memfasilitasi peningkatan sekresi insulin seperti sulfonylurea. Jadi kalau dikombinasi dengan sulfonylurea, dia akan meningkatkan efeknya. Akhirnya bisa terjadi hipotensi. Caranya adalah jika digunakan ada resep, maka pantau kadar gulanya ketika digunakan bersama dengan si benzolin, terutama pada pasien dengan faktor usia lanjut, gangguan ginjal, malnutrisi, dan menggunakan dosis tinggi si benzolin.